Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Manado. Salam jumpa lagi di Forum Kawanua bersama dengan Pro 1. Saat ini saya Giovanna Lombogi sebagai anggota Komisi 2 DPD RI, Ketua BULD DPD RI, juga Senator DPD RI Dapil Sulawesi Utara yang sudah hadir pada saat ini untuk bersama-sama membicarakan tentang pengelolaan sampah di Sulawesi Utara. Ya, pendengar juga bisa monitor melalui aplikasi streamingnya RRI, yaitu RRI Digital, yang kalau misalnya Anda belum download, langsung download saja sekarang melalui App Store dan juga Play Store. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi, shalom. Damai di hati. Ya. Apa kabar Pak? Baik, Baik harus sehat. ya. Wah, luar biasa, terima kasih sudah datang di RRI ya. Terima Lebih kasih khususnya juga di Pro 1 dalam dialog kita pada pagi hari ini Forum Kawanua. Dan di tengah kesibukan yang ada ya, bisa bersama-sama kita membahas tentang pengelolaan sampah di Sulawesi Utara. Baik Pak, jadi mungkin kita langsung saja bertanya tentang kalau sampah yang biasanya paling sering ditemukan nih Pak di Sulawesi Utara, itu sampah jenis apa nih? Ya, bermacam-macam jenis sampah ya yang ditemukan di Sulawesi Utara, bahkan secara umum sebetulnya di berbagai rumah tangga. Selain sampah rumah tangga, di dalamnya juga ada plastik dan seterusnya. Wah, jadi bisa dibilang paling banyak sampah rumah tangga gitu ya. Iya Pak. Dan untuk pengelolaannya, ya mungkin kalau pengelolaan harus mulai dari kita dulu ya Pak. Tapi kalau dari pemerintah bagaimana untuk sistem pengelolaannya? Ya, yang pasti memang semua sesuatu itu harus mulai dari diri kita sendiri. Bahkan keluarga kita sendiri, kesadaran kita harus muncul. Sebab sekalipun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupaya untuk pengelolaan sampah yang baik dan benar, tetapi kalau diri sendiri kita membuang sampah sembarangan, tidak bisa memilah sampah organik dan seterusnya, maka itu akan berakhir pada tempat pembuangan akhir sampah yang dikelola pemerintah. Tetapi juga kita membuang sampah sembarangan di saluran air, di got kata orang Manado, yang pasti berdampak negatif. Betul sekali Pak. Jadi banyak sebenarnya masyarakat yang mengeluh, tapi padahal masalahnya datang dari masyarakat itu sendiri. Ya, yang mana tidak tahu mengolah. Nah, kalau dari pemerintah, apakah sudah ada sistem pengelolaan yang dilakukan ya? Kalau kita melihat ke negara lain begitu ya Pak, itu biasanya di TPA sudah ada fasilitas untuk daur ulang dan sebagainya. Nah, kalau dari Sulawesi Utara sendiri bagaimana nih Pak sejauh ini perkembangannya, atau mungkin ada pencanangan nanti? Ya, dalam berbagai kesempatan ya dan ruang sering kita berdiskusi, sering kita ingatkan bahwa menumbuhkan wawasan, kesadaran masyarakat ini bukan hal yang mudah. Kata orang, lebih baik dia membuat infrastruktur daripada dia merubah mindset orang dari yang tidak memiliki kesadaran menjadi kesadaran. Dan itu menjadi tugas kita semua. Selain kesadaran diri sendiri, tetapi juga tugas pemerintah, tugas tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk mengingatkan masyarakat. Pertama, kesadaran membuang sampah pada tempatnya.
tetapi juga tugas pemerintah adalah menyiapkan sarana dan prasarana. Nah, di berbagai tempat kan kita sempat temui ada tong-tong sampah yang bisa memilahkan mana sampah plastik, mana sampah organik, basah dan seterusnya. Tapi kadangkala kelemahan kita ini hanya seakan-akan hanya dalam kurun waktu tertentu. Harusnya itu harus berkesinambungan, harus berkelanjutan, jangan hanya 1 tahun, karena mungkin ada program ataupun proyek, sesudah itu terbengkalai. Nah, itu harus terus diingatkan pada masyarakat. Dan itu yang dijumpai bukan hanya di Sulawesi Utara, tapi sebenarnya di berbagai daerah. Di berbagai daerah ya Pak. Nah ini kalau di Sulawesi Utara sendiri Pak, apa urgensi pengelolaan sampah yang baik dan juga bagaimana Bapak melihat pengaruhnya terhadap kualitas hidup masyarakat yang ada, atau pasti juga mempengaruhi pariwisata bahkan perekonomian daerah, bagaimana Pak? Ya pasti, selain itu untuk kesehatan masyarakat, tetapi juga ya untuk menarik daya tarik wisata. Karena sempat kan berapa waktu lalu kan, oleh kalangan luar menilai bahwa di daerah kita ini termasuk daerah yang kotor. Ya, karena memang sampah berserakan, tetapi juga mungkin sanitasi saluran air yang tidak tertata baik. Satu contoh kan, di Kota Manado ada tempat pembuangan air sampah namanya Sumompo. Dan sebenarnya setiap kabupaten kota punya TPA untuk menampung air sampah-sampah dari berbagai kalangan. Tapi tidak bisa dipungkiri dia sudah semakin penuh. Sehingga oleh pemerintah daerah menyampaikan pada pemerintah pusat, maka dibangunlah tempat pembuangan air sampah yang di untuk Ilo-Ilo. semuanya ya, di Ilo-Ilo. Nah, kita ke pembahasan tentang TPA Ilo-Ilo atau di Wori ini ya Pak. Ya, mereka bertanya-tanya sebenarnya kapan TPA ini bisa digunakan dan apa saja yang sudah disiapkan dan yang membuat TPA Ilo-Ilo ini berbeda dengan TPA yang sebelumnya Pak. Iya. Sejak periode lalu saya duduk di Komite 2 DPD RI. Ruang lingkupnya adalah pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan ekonomi lainnya, di mana salah satu kemitraannya adalah Kementerian Pekerjaan Umum, dulu masih gabung, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, dan selain itu Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam berbagai kesempatan raker dengan Pak Menteri termasuk Pak Basuki di tahun-tahun 2023, saya selalu mengingatkan, mendorong supaya pembangunan TPA, namanya sebenarnya ya di nomenklatur itu TPA Sampah Regional Mamitarang, itu singkatan dari Kota Manado, Kabupaten Minasa, Kabupaten Minasa Utara dan Kota Bitung yang berlokasinya di Ilo-Ilo Wori. Nah, karena dalam beberapa waktu terakhir ini termasuk teman-teman anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara menyoroti karena ternyata TPA yang berlokasi di Ilo-Ilo ini dibangun akhir bulan Desember 2022 dan pekerjaannya sampai pada awal tahun 2023. Berarti kan sampai sekarang ini dia terberhenti. Pekerjaannya ada 2 tahun. Ya, bukan kebetulan. Karena memang ini menjadi aspirasi daerah dan masyarakat, maka kemarin hari Senin tanggal 24 Maret 2025 saya meninjau langsung TPA Sampah Regional Mamitarang di Ilo-Ilo. Saya didampingi oleh dari UPTD Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan dari Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Kementerian Pekerjaan Umum. Tetapi sebelumnya saya sempat berdiskusi dengan sejumlah elemen kelompok masyarakat yang tinggal
di sekitar Sekitaran. TPA Iya. regional Mami Tarang. Memang didapati juga ada sekecil peralatan atau sarana prasarana, ya memang dia sudah rusak lah jalan. Tetapi ada yang menginformasikan juga ada batu-batunya, ada yang mengambil misalnya. Dan itu sudah disampaikan langsung kepada pihak PHU. Memang dari pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulut yang menangani pembangunan ini mengatakan sebenarnya pada prinsipnya, pada dasarnya TPA ini sudah bisa dioperasikan. TPA, dan itu kami saksikan langsung. Tetapi dari pihak Pemprov juga tidak salah, mereka mengusulkan supaya ada perbaikan dan peningkatan fasilitas, dan itu dimaklumi karena kan sekitar 2 tahun dia terberhenti. Jadi ingin dimaksimalkan dulu. Karena memang di realita di lapangan ada sarana prasarana yang mulai rusak, termasuk akses jalan harus ke atas itu memang harus diperbaiki. Nah, dengan dukungan Pak Gubernur yang punya komitmen Pak ISK ini, maka pihak balai telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat, nanti juga kami kawal ini supaya ada keberlanjutan pembangunan TPA ini. Memang semua persyaratan harus dilengkapi, termasuk harus ada pernyataan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara bahwa akan mengalokasikan dana pengelolaan manajemen TPA ini pada tahun 2026, setidaknya tahun 2026. Karena setelah 2026, 2027 dan seterusnya, maka itu sudah ada pengelolaan secara profesional, berarti sudah ada pemasukan PAD yang bisa dimanfaatkan di TPAS regional di Iloilo. Seraya itu pemerintah daerah harus menyiapkan regulasinya, termasuk PKS, perjanjian kerjasama dengan kabupaten kota, karena di situ itu kan pasti sesuai dengan Perda Provinsi Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah. Di situ ada tipping, semacam tipping fee. Saya koordinasi kemarin dengan pihak ini, dikatakan situ ada sekitar berapa ya, 77.000 per ton yang dimasukkan oleh pemerintah kabupaten kota yang di sekitar itu. Yang kalau misalnya ingin mensetor sampah di situ harus membayar. Ada di Perda katanya diatur tipping fee katanya. Memang sudah aturan. Sudah diaturan yang harus dilakukan, karena ini kan juga nantinya akan dikelola secara profesional. Iya. Berarti ini bisa dikatakan lebih tertata dibandingkan mungkin TPA yang sebelumnya. Iya, pasti akan tertata karena di beberapa TPA yang ada di kabupaten kota kan pada penuh kan, semompo. Saya hari Sabtu meninjau TPA Tara-Tara. Atau mohon sekalipun hujan, karena memang sudah diagendakan. Dan menurut Pak Kadis yang mendampingi saya itu, Kadis Lingkungan Hidup Kota Tomohon, terjadi peningkatan sampah yang cukup banyak, Bu. Cukup banyak. Awalnya hanya sekitar 30 sampai 45 ton per tahun, ini sudah sampai 60. Mengapa? Ya mungkin karena terjadi mungkin pertambahan konsumsi penduduk, juga konsumsi makin dan banyak, seterusnya, penduduk semakin bertambah. Apalagi Manado. Di TPA di Iloilo ini luasnya ada 7 hektar lebih. Jadi luasnya ada 7 hektar lebih. Sarana prasarananya masyarakat di sekitarnya cukup mendukung. Jadi dari masyarakat mendukung. Ya, waktu saya diskusi dengan mereka ada sekitar 10 elemen masyarakat, mereka sangat mendukung karena menurut mereka pasti ini akan memberikan juga nilai tambah ekonomi bagi mereka, setidaknya bisa bekerja di sekitar situ. Itu pengakuan mereka kemarin. Jadi bisa membantu mungkin untuk
fasilitas dan sebagainya, mereka Ya. bisa bekerja di situ ya, Ya. yang ada di Iloilo. Baik pendengar, sangat menarik sekali untuk pembahasan kita di pagi hari ini terkait pengelolaan sampah di Sulawesi Utara. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari TPA Iloilo yang dalam waktu dekat ini akan beroperasi. Jadi kita menanti info-info update pastinya, dan pendengar juga jangan lupa untuk bergabung apabila Anda ingin bertanya lebih dalam ya kepada Bapak Insinyur Stefanus Banlio MAP selaku anggota Komisi 2 DPD RI, Ketua BULD DPD RI, juga Senator DPD RI Dapil Sulawesi Utara. Langsung saja sebentar di 082195835080 sesudah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar setia Pro1 RRI Manado, kita masih dalam dialog forum Kawanua. Saat ini sudah hadir bersama saya ada Pak Insinyur Stefanus Banlio MAP selaku anggota Komisi 2 DPD RI, Ketua BULD DPD RI, dan Senator DPD RI Dapil Sulawesi Utara ya. Kita membahas tentang pengelolaan sampah di Sulawesi Utara. Tadi juga sudah sempat membahas sedikit tentang TPA Iloilo yang nantinya akan beroperasi untuk penampungan sampah Sulawesi Utara ya, atau yang lebih dikenal sebagai kalau yang belum tahu Mami Tarang ya Mami Pak. Tarang. Mami Tarang. Tarang. Iya, jadi itu adalah singkatan katanya dari Manado, Minahasa, Minahasa Utara, dan Bitung. Makanya dinamakan Mami Tarang, TPA Sampah Regional. Bukan Papi Tarang ya, Mami Tarang. Mami Tarang. Bukan Papi Tarang. Baik, jadi untuk pendengar juga yang ingin bertanya terkait pengelolaan sampah di Sulawesi Utara atau ingin bertanya lebih lanjut nih mengenai TPA Mami Tarang atau yang lebih dikenal Iloilo Wori ya. Silahkan di 082195835080. Kami membuka line teleponnya, ataupun kalau misalnya ada yang ingin chatting sudah ada penelpon ternyata ya. Baik, halo selamat pagi. Selamat pagi. Halo Pak, selamat pagi. Iya. Ini ya belum termonitor ya. Boleh dicoba lagi sebentar di teleponnya Pro1 di 082195835080. Dan kita ke chatting WhatsApp dulu yang sudah masuk dari Ibu Aliyah di Pineleng. Selamat pagi Pak Senator dan host. Bicara sampah memang menjadi masalah klasik Pak. Mungkin saran saja Pak agar bisa mendorong pemerintah atau
dari kabupaten kota yang terkait agar lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga kebersihan. Apalagi di Manado, mereka dari subuh sudah bekerja, sapu jalan, angkat sampah, tapi honornya yang tidak seberapa sering tertunda. Wah, terima kasih. Ya bagaimana nih Pak? Oh, masih ada juga penelpon. Baik, nanti kita simpan dulu, tampung dulu pertanyaannya ya. Halo, selamat pagi. Halo, Iya, dengan siapa di mana Pak? tadi ya, Iya, satu. Iya. Dengan Heri, Pak Heri. Dari Iya. mana Pak? dari Tateli. sekarang. Oke, silakan Pak Heri. Selamat pagi Pak Stefanus. Selamat pagi Pak Heri. Iya, selamat Salam pagi. sukses, salam Sukses. sehat. Sehat Pak. Ya, ini pertanyaan Pak. Ya. Itu tanah di sana tanah negara atau ada yang dibeli? Kira-kira seperti apa? Pertama, luas tadi sudah dibilang 7 hektar. Ya. Memang kecil itu Pak, ya kecil. Namun tidak mengapa, yang penting dikelola secara optimal agar supaya boleh dipakai jangka panjang. Anggarannya berapa di sana? Itu yang lalu saya dengarkan itu kurang lebih 75 M kan? Nah, Lebih. kalau sekarang ada peningkatan Oh, lebih, atau lebih. seperti apa? Ini pertanyaan masyarakat. Supaya ini semua transparan Pak. Transparan masyarakat juga kan pasti ada hitung-hitungan. Apa ini proyek ini dikelola secara benar dan tepat, secara terbuka atau seperti apa? Kemudian disarankan untuk truk-truk angkutan sampah itu betul-betul harus ada biaya perawatan yang secara terbuka dan betul-betul dioptimalkan agar supaya kendaraan itu ada perawatan sesuai dengan jam terbang. Jangan jam terbangnya baru berapa kilometer sudah langsung rusak karena nggak perawat. Itu pengalaman. Jadi semua itu harus secara terbuka agar semua bisa berjalan secara optimal. Itu saja. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Heri dari Tateli ya. Apabila masih ada penelpon, kami berikan kesempatan ya di 0821 9583 5080. Iya, ada? Oke, halo selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, dengan siapa di mana Pak? Pak Jokowi di Tomohon. Pak Jokowi, silakan Pak Ya, Jokowi. selamat pagi Pak Stefanus. Pagi Pak Jokowi. Ya, sayangnya Tomohon nggak masuk ke situ Kang. Timbol itu Tomohon, cuma Manado, Minahasa Utara, Bitung. Kan itu jadi ya sebenarnya kita mau komentar banyak Mars. Cuma kita harap itu dikelola baik-baik karena mau mengolah sampah itu tidak semudah bilang membalikkan telapak tangan dan kalau orang so hebat mengolah sampah berarti orang so maju. Mar kalau sedang mau kelola sampah tidak bisa berarti belum maju, belum bisa dikatakan maju karena kita mau komentar banyak Mar sama jo Tomohon kotanya Anda di situ jadi ya Ada. ya itu jo tapi komentar. Maka siapa tahu boleh. Ya. Oh kita mau usul Pak anggota DPRD Dapil Tomohon. Mesti yang Tomohon diusulkan masuk situ. Masa ada sulut Iya. Tomohonnya nak mau boleh ke situ. Walaupun itu yang pertimbangan-pertimbangan. Saya akan usulkan ke anggota DPRD provinsi yang dari Dapil Tomohon supaya Tomohon lain juga boleh untuk ke sana. Karena kalau kita lihat juga Bapak bilang tadi tara-tara ya lama-lama itu semua full, tidak mampu mau tampung. Tak kira cuma itu Pak Stefanus dan Baik. Persatu. Terima kasih, Pak. Makasih banyak Iya, tapi terima ya. kasih. Oke, kalau gitu Pak kita Ya. jawab saja dulu Ya. ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi ada dari Ya. WA, ya. Ya, makasih ya. Respon, tanggapan, masukan, usulan, bahkan pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang pertama dari Ibu Lia dari Pinereng. Ini memang masukan saran yang baik Bu. Dan memang petugas sampah itu memang harus ada perhatian. Iya. Ya setidaknya upah mereka itu disesuaikan dengan upah minimal regional, UMP dan saya pikir semua pemerintah kabupaten kota sudah melakukan itu. Seperti Tomohon kan cukup besar sesuai UMP dan memang yang paling penting ini pembayarannya secara berkala, Iya. tepat waktu karena sempat lalu kan sudah sampai berapa bulan tertunda ya mungkin ya dimaklumi juga karena mungkin ya menyesuaikan dengan
keuangan kas daerah, tapi ke depan itu sebagaimana saran dari Ibu Alila ini harus memperhatikan kesejahteraan tenaga, karena kalaupun tanpa mereka pasti sampah akan berkelimpangan di di mana-mana jalan-jalan, dan itu mempengaruhi tadi dikatakan oleh host pariwisata, kesehatan dan faktor lainnya. Ya, makasih ya Bu Alila. Iya. Dan berikut Pak Heri, yang pasti kalau dia tanah negara itu ada prosedurnya, dan kalau itu pun memang tanah masyarakat itu ada pembebasan. Dan itu kan dilakukan penyiapan lahan itu ya terakhir di 2019 dengan surat keputusan dari Gubernur Sulut ketika itu Pak Oli Dendokambe menetapkan Ilo-Ilo sebagai tempatnya di situ, dan karenanya tadi saya sampaikan 2022 akhir pembangunannya mulai dibangun, mulai dikerjakan sampai dengan awal 2023. Awal 2023 dia sempat berhenti, dan berarti ada 2 tahun dia stagnan, dia berhenti ini. Oleh karena itu Pak Heri dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur, Pak SK, dan tentunya sesuai dengan kewenangannya Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Sulawesi Utara telah menyiapkan segala dokumen untuk disampaikan ke pusat ini supaya pembangunan ini dilanjutkan. Ada berapa yang tempat sarana prasarana yang harus dimaksimalkan, termasuk surat pernyataan tadi saya sampaikan dari DPRD bahwa ada jaminan dalam APBD perubahan nanti bisa mengalokasikan bukan dalam APBD 2026 bisa dialokasikan untuk pengelolaan manajemen sampah ini. Dan kemarin di lokasi di Ilo-Ilo saya langsung menelpon teman baik saya dari sejak dulu, Pak Berti Kapoyos. Sekarang beliau ini adalah Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, sehingga disarankan diarahkan dari pihak Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulut dan Ibu UPTD Persambahan Dinas PU menemui beliau langsung. Dan sama sebagai eksekutif, sebagai legislatif juga di DPRD Provinsi, saya mengikuti bagaimana desakan teman-teman Pak Berti, Pak Amir Liputo supaya pembangunan di Ilo-Ilo ini segera dilakukan. Karenanya Pak, semua penambahan-penambahan itu sudah diajukan, termasuk bagaimana fasilitas rendahnya, bagaimana ada fasilitas penunjang di situ, bengkel truk, tempat cuci, garasi, alat berat dan seterusnya. Itu sudah diatur. Karenanya kemarin kepada UPTD Persampahan Pak Heri, saya dorong supaya seraya kalaupun ini disetujui dan dilanjutkan pada medio tahun 2025 ini, maka ditargetkan 2026 Desember itu sudah selesai, sehingga diserahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengelola manajemennya secara profesional. Iya Pak. Kalau tadi juga ada dari Pak Jokowi yang mungkin agak mispersepsi terkait pemohon hanya karena tidak ada di singkatan namanya. Pak Jokowi ini saya selalu mengikuti Bu tanggapan-tanggapannya baik dari RI maupun TV swasta. Ini luar biasa. Pak Jokowi bukan berarti tomohon tidak. Hari Sabtu ketika saya mengunjungi meninjau TPA Taratara, Tomohon Barat, saya berdiskusi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Tomohon, Pak Dr. Andes John Kapo, melihat secara langsung lokasinya. Memang sempat ada dari pemerintah provinsi bangun di sana, tapi ternyata lokasinya terbilang curang sehingga tidak dapat dilanjutkan. Memang kendala di sana itu adalah mudah-mudahan ke depan itu penambahan armada angkut, tetapi juga alat ekskavator. Itu yang kami diskusinya. Bahkan
harus dihitung. Kalau memang masih memungkinkan tempat di sana, ya tidak harus pergi ke sampah regional Mamitarang, itu harus dihitung. Karena harus menyiapkan armada angkutan. Karena armada angkutan kan karena melewati berbagai daerah itu ya mesti yang terbilang canggih, dipertimbangkan ada penutupnya. Harus dipersiapkan karena akan melewati perkampungan lah, kota lah, dan seterusnya. Supaya tidak menyebar baunya. Tidak menyebar baunya, lalat tidak sangkut di mana, dan itu harus siapkan. Nah, karenanya pengajuan proposal ini dari balai ini sudah termasuk itu. Ada penambahan alat di sana, ada berapa item ya, Pak Jokowi dan Pak Heri, supaya betul-betul TPA sampah regional Mamitarang di Iloilo ini benar-benar profesional. Dan itu yang kita harapkan bersama. Seperti yang diharapkan maju dan sebagainya, ini sama seperti kalau kita melihat di negara lain menggunakan truk tertutup, ya seperti itu yang diharapkan akan dihadirkan ya Pak. Oke, dan sebelum kita lanjut lagi pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kami masih memberikan kesempatan ya sebentar di 082195835080. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia monitor di YouTube-nya RRI Manado, bahkan juga di aplikasi streaming kami RRI Digital atau di 94,5 dan 88,2 FM. Ya pendengar, kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung ya kepada Bapak Insinyur Stefanus Banlio MAP. Ya, ternyata sudah ada penelpon. Oke, kita langsung saja. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, dengan siapa di mana? Pak Jeffrey di Bitung. Iya, Pak Jeff dari Bitung ya. Iya, Silakan Pak Jeff. iya. Ini kami bersyukur karena hari ini ada kehadiran wakil rakyat yang ada di RRI. Terima kasih, Pak. Jadi bagi kami masyarakat, terutama mengenai sampah ini, fasilitas pengangkut sampah ini harus mesti yang baru. Dan sama dengan tadi itu juga perlu harus angkutan ini harus ada penutup agar tidak terbang DP sampah. Baru kalau boleh di tempat TPA ada balai kesehatan juga di sana agar lebih segar di TPA. Dan kalau boleh di kabupaten kota juga boleh bangun juga tempat sampah atau TPA, lebih bagus juga di kabupaten kota ada sendiri punya kalau boleh. Ya, makasih. Baik. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi juga ya untuk Pak Jeff dari Bitung. Kita ke chatting WhatsApp dari 08870467 sekian. Sulawesi Utara memiliki potensi pariwisata yang besar, namun sampah yang menumpuk di beberapa tempat wisata jadi masalah. Bagaimana Pak Senator melihat hal ini agar memastikan sampah tidak merusak sektor pariwisata? Ya, ada lagi? Baik.
Wah, ternyata ada juga penelpon selanjutnya. Kami berikan kesempatan ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Forum Kawanua. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dan Cliff dari Motoling, Minahasa Selatan. Wah, Pak Cliff dari Motoling. Silakan Pak Cliff. Ya, selamat pagi untuk Pak Senator. Terima kasih Pak Cliff. Stefanus Banlio. Saya cuma mau bertanya begini. Di Ilo-Ilo Mamitarang, Kang? Iya. Manado, Minahasa Utara, dan Bitung. Saya mau tanya kalau di situ kan dikelola secara modern. Iya. Dengar-dengar ada biogas sama energi listrik kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau salah. Saya mau tanya, itu apakah SDM-nya itu dari luar atau sudah ada dari lokal, kan? Yang sudah dilatih. Karena modern kan, modern berarti ada pelatihan khusus. Jadi saya mau tanya, apakah modern itu dan yang pengelola itu SDM-nya itu dari lokal, dari Sulawesi Utara, atau masih menggunakan SDM dari luar daerah begitu, atau luar negeri mungkin? Karena dengar-dengar mungkin ada investor dari luar negeri yang datang mengelola sampah untuk membuat energi begitu, energi listrik ke apa? Jadi mungkin itu saja yang saya tanyakan. Baik. Mohon dijelaskan. Itu Baik. saja, terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan Pak. Ya, mulai dari Pak Jeff ya. Iya. Pak Jeff dari Bitung, salam hormat Pak Jeff, salam sehat. Ya, memang di setiap kabupaten kota sudah memiliki TPA. Iya. Ya kan? Semua Jadi kabupaten sudah ada kota sebenarnya. sudah ada TPA-nya, tapi ya mungkin terbatas. Karenanya dibangun TPA sampah regional. Namanya regional di Ilo-Ilo, di Kandung Maksud ini, selain mendukung pariwisata Pantai Pal, Iya. yang menjadi program strategis nasional prioritas ya, karena soal sanitasi. Super prioritas ya. Ya, tetapi juga sampah di kabupaten kota sekitarnya. Contoh tadi diungkapkan Sumompo itu sudah penuh dan seterusnya. Nah, jadi sudah ada Pak ya, dan TPA memang di setiap kabupaten kota ya memang perlu ada, karena kan untuk keterjangkauan. Nah, setelah saya melakukan peninjauan langsung di lapangan kemarin di TPA sampah di Ilo-Ilo yang ada sekitar 7,3 hektar, tidak salah tadi Pak Heri, walaupun bilang ya, tapi sedihnya sudah ada. Iya. Nah, jadi di tahap sekarang ini baru pada tempat pembuangan akhir sampah, ya kan? Nah, nanti sudah diproses di situ, baru ya diharapkan tahun depan atau 2 tahun depan itu usulan dari sekarang ini sampai pada pengolahannya, yang seperti Pak Cliff sampaikan tadi. Jadi sekarang ini luas yang ada sekarang ini baru sebatas pengamatan saya di lapangan kemarin, sekaligus minta penjelasan dari Kementerian PU dan Dinas PU Pak Cliff. Kan sekarang belum ada sampah. Iya. Harus ada sampah dulu, ya kan? Baru seiring dengan itu ya tahun Melihat depan 2 tahun depan bagaimana. melihat untuk apa yang dikatakan Pak Cliff untuk pengolahan lebih lanjut persampahan ini, karena ya membutuhkan juga sampah yang banyak. Dan kita dorong, kita yakin Pak Gubernur YSK ini dengan jaringan ini dia bisa mewujudkan itu, karena itu juga perhatian. Malah penanganan sampah ini menjadi perhatian Pak Presiden RI Pak Prabowo Subianto. Iya. Sampai bulan lalu beliau menunjuk Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Pak Haye ini sebagai Ketua Satgas. Dengan melibatkan semua stakeholder kementerian kelembagaan terkait untuk penanganan sampah ini. Dan itu pasti menjalar ke daerah-daerah. Jadi soal tenaga itu, karena kemarin saya sarankan seiring dengan
jika disetujuinya ini akan dilanjutkan mulai medio dan ditargetkan Desember, maka pihak pemerintah provinsi yang nantinya akan menjadi pengelola itu harus disiapkan dari sekarang, termasuk manajemennya, termasuk regulasinya supaya betul-betul profesional. Dan menurut penjelasan kemarin dari UPTD, Persampahan Dinas PU Sulawesi Utara, seiring dengan itu pihak Balai Kementerian PU melakukan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknik untuk penanganan. Sebab bagaimanapun harus profesional, harus terampil, alat-alatnya dan seterusnya dan seterusnya. Demikian, dan itu Pak Jeff ya, Pak Jeff dari Bitung, Pak Cliff dari Motoling. Dan ini ada pertanyaan apa? Dari YouTube. Ya. Ya, ada Pak Arifandi. Selamat pagi Os dan narasumber, mau tanya, apakah bank sampah di setiap daerah di Sulawesi Utara sudah maksimal? Mungkin boleh diinfokan ke masyarakat tempat titik lokasi bank sampah yang ada. Ada juga dari Pak Felix. Shalom, saya Felix dari Langoan. Cuman mau usul buat pemerintah Kabupaten Minahasa supaya di Pasar Langoan disediakan bak sampah. Terima kasih. Ya. Iya. Silakan Pak menanggapi ya. Jadi bank sampah ini di sejumlah daerah, bahkan sampai di kecamatan sebenarnya sudah ada. Penting ini adalah bank sampah itu memang harus ditingkatkan. Malah kalaupun memang memungkinkan tiap kecamatan perlu juga sebenarnya dikembangkan TPA-nya, pengelolaan sampah. Karena tidak bisa dipungkiri nih, semakin meningkat pertambahan penduduk, konsumsi masyarakat pasti sampah-sampah ini akan makin banyak lagi. Baru tadi dari Langoan ya, Langoan dan pasti pasar-pasar lainnya, ya kan, Pak Felix ya ini usulan ya bagi pemerintah Kabupaten Minahasa supaya di pasar Langoan disiapkan bak sampah, dan saya rasa juga bukan hanya di Langoan tapi di semua berbagai tempat. Nah, tapi kembali Pak, tadi juga harus kembali pada kesadaran kita. Kadangkala sudah ada tempat sampah tapi kita tidak memaksimalkan, memanfaatkan sampah. Jadi kembali kesadaran kita. Tetapi juga ya itulah kadangkala kan keterbatasan pemerintah daerah ya, ada distribusi sampah yang kita harus juga taati dan seterusnya. Jadi pengelolaan sampah ini adalah harus kolaborasi para pihak, bukan dari hanya satu pihak, dari semua pihak. Dari masyarakat bahkan harus berpartisipasi di situ. Ya. Baik Pak, tapi ini ada penelpon, kita langsung saja. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan Pak siapa di mana? Elik Manado. Pak Elik dari mana? Ada, silakan Pak Elik. Iya, selamat pagi. Pagi. Pak, yang kendala di sini Pak. Iya. Artinya itu pemilah sampah. Pak, kalau zaman dulu, kalau cuma belum ada plastik, Pak, kalau cuma daun atau kertas, itu setiap rumah dorong gali lubang itu 1 bulan itu habis itu. Iya. Apalagi kayu-kayu dorong perlu, udah masih minyak tanah dong pakai kayu bakar. Tapi sekarang Pak, DP permasalahan ini plastik. Plastik ya. Yang plastik Pak, yang susah sekali orang itu tas plastik, mau tas plastik cicak, gelas aqua dengan kulit sedotan. Nah, di sini Pak kita sebagai masyarakat ya, kalau kita berpikir begini, apakah minta maaf Pak ya? Iya. Kasih batasi itu impor tas plastik dari Jawa masuk ke Sulawesi Utara, pasti sampah kan mengurang. Kan biar jual terlanjur orang mau olah sendiri dari sampah olah tuh suara tempat pengelola cuma itu terus artinya cuma itu terus, jangan ada tambah tas plastik baru dari bawah sana ke masuk ke toko-toko sini. Biar lemo suara tanpa daur Pak. Namanya masih ada import plastik sudah kita import plastik lain itu plastik. Iya. Oke. Pasti akan mengurang. Terima kasih ya Pak Elik. Iya, terima kasih. Wah. Iya. Menarik Pak Elik. Iya. Ya, karenanya sebenarnya kan sudah ada program kan. Iya. Kalau kita ke minimarket, supermarket kan, membawa tempat belanjaan
dan Atau sudah pakai plastik. Ya, pakai plastik yang sudah disiapkan. Dan memang benar, kalau sisa-sisa makanan kan dari dulu ya kita tanam malah kita bikin pupuk jadi. Iya. Tapi plastik itu memang sampah plastik itu memang barang bekas tidak terpakai yang terbuat dari bahan kimia tidak terbarukan, dan ini membuat pencemaran tanah kalaupun dia ditanam. Ditanam ya. Sarankan namanya masukan dari Pak Erik, karena dia juga bukan cuma pencemaran tanah Pak, plastik, tapi juga pencemaran air. Plastik yang terurai dapat mencemari air, tanah dan air laut. Jadi ngeri sekali sebenarnya ini. Tapi sampah bagaimanapun plastik. itu diperlukan. Diperlukan di satu sisi. Iya, jadi kembali lagi ke kita. Mungkin ada yang ingin bawa tas apa itu? Iya. Tas recycle untuk belanja ya. Iya. Karena sudah disediakan biasa boleh dibeli. Iya, jadi mulai juga dari kita kalau kita mau belanja, dan kita juga ya tidak membuang plastik ya, sampah plastik sembarangan baik di air maupun di tanah kita tanam karena dampak negatifnya. Makasih ya betul. Pak Erik. Iya, baik, terima kasih untuk Pak Erik di Manado. Dan apabila apabila masih ada yang ingin bergabung, nanti sebentar lagi ya Anda bisa bergabung di nomor yang sama di 082195835080. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar setia Pro 1, saat ini kami masih dalam pembahasan tentang pengelolaan sampah di Sulawesi Utara. Ya, masih bersama dengan saya ada Pak Insinyur Stefanus Banlio MAP sebagai anggota Komisi 2 DPD RI, Ketua BULD DPD RI, dan juga Senator DPD RI Dapil Sulawesi Utara. Yang seperti tadi dikatakan oleh pendengar, wakil rakyat ya sudah datang di sini untuk bisa secara langsung mendengarkan bagaimana keluhan-keluhan masyarakat dan juga mewakilkan untuk menyampaikan ke yang berwenang ya pendengar. Dan apabila masih ada yang ingin bertanya, kami masih memberikan kesempatan. Ternyata ada ya di WhatsApp. Siang Pak Senator, apakah ada program atau inisiatif baru dari DPD yang mengarah pada inovasi dalam pengelolaan sampah? Seperti misalnya pengelolaan sampah jadi energi atau bahan baku.
Iya, mungkin boleh langsung saja Pak Ya. dijawab. Siapa ya? Ini dari ya tidak menyebutkan nama ya. Oke Pak. Jadi sebetulnya Pak atau Ibu ya karena tidak Iya. disebutkan Anonim ini. nama ini, ya sebetulnya kelanjutan dari TPA sampah di Iloilo menuju ke situ, ya kan? Kalau sekarang itu masih dalam tahap tempat pembuangan akhir sampah, Iya. maka program ke depan yang sebagaimana disampaikan oleh Kementerian PU, ya kan, akan Jadi lanjut ke tempat tempat pengelolaan. pengelolaan, termasuk yang disampaikan tadi. Jadi sebenarnya di situ, karena sekali lagi dibangunnya TPA regional Mamitarang di Iloilo ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan layanan sanitasi pada kawasan destinasi super prioritas ya, Manado, Bitung, Likupang. Iya. Karena kan sampah ini ya pasti mempengaruhi pariwisata. Betul. Ya kan seperti tadi saya katakan banyak pengeluhan dari Turis luar. turis mungkin. luar soal sampah dan seterusnya. Mungkin pas mereka datang ada penumbukan belum sempat diangkut, belum sempat ya. baru selesai banjir dan itu Iya. koreksi mereka itu harus diterima dengan baik karena berarti juga mereka menaruh perhatian. Ya mereka datang di sini dari turis luar. Jadi sekali lagi TPA sampah di Iloilo ini ada keberlanjutannya, termasuk dalam pengelolaannya di sini. Penanganan memang masalah sampah di sana dapat dilakukan melalui dua aspek, yakni struktural dengan membangun infrastruktur persembahan dan non struktural seperti mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Sebenarnya dasar tujuannya juga di situ. Kembali lagi ke masyarakat ya. Ya. Baik. Apa masih ada? Oke, pagi Pak Penalio, Shalom dari Jos Rizal di Kawangkoan. Pak, banyak masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan sampah. Apa langkah-langkah yang diambil untuk memberdayakan masyarakat agar mereka lebih aktif dalam mengelola sampah di lingkungan mereka? Ya, selain selalu didorong, diberikan wawasan oleh pemerintah setempat, tetapi juga kita harus muncul kesadaran dari diri kita sendiri. Betul sekali, Karena banyak secara kreatif, secara inovasi, secara mandiri kelompok masyarakat membentuk misalnya LSM Iya. atau forum apa yang peduli tentang penanganan sampah. Ketika kita semacam ada komunitas di situ kan paling kurang kan kita mengingatkan masyarakat atau orang pasiar di Kawangkoan, apalagi di mana Kawangkoan Tompasok misalnya, orang-orang di sana membuang sampah, jangan membuang sembarang kulit kacang misalnya kan, kacang tore, kacang batik di sana. Jadi selain memang tidak pernah henti pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh gereja, kan, tokoh agama, tetapi juga kesadaran dari kita bisa berpartisipasi secara mandiri, secara aktif, inovasi untuk menaruh perhatian dan kepedulian terhadap sampah. Memang sekarang ini kami di DPD RI dalam kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-masing dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan daerah. Seiring saya duduk di Komite 2, diberikan mandat juga untuk melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, tapi juga sebagai Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah BLD yang punya kewenangan mengharmonisasi legislasi pusat dan daerah dalam kerangka pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda ini, di mana terfokus pada pengolahan sampah. Jadi dari berbagai aspirasi yang kami dapat secara langsung di lapangan, tetapi juga dari aspirasi dari Bapak Ibu melalui diskusi dialog RRI ini kita akan rumuskan, dan pada waktunya di alat kelengkapan baik di Komite 2 maupun di Badan Urusan Legislasi Daerah ini kami akan menjembatani aspirasi masyarakat dan daerah ini dengan dengan kementerian kelembagaan terkait, melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian PU,
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan yang terkait Iya. lainnya. Dan karena itu sebagai wakil daerah menjembatani aspirasi Betul. masyarakat dan daerah di pusat. Dan seperti dialog-dialog ini di publik inilah bagi saya ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik sebagai wakil daerah. Wah, baik kalau begitu Pak, tidak terasa ya waktu juga yang memisahkan kita. Sudah 1 jam berlalu kita membahas dalam tentang pengelolaan sampah di Sulawesi Utara. Closing statementnya Pak, apa harapannya pada masyarakat atau mungkin ya kedepannya terkait yang kita diskusikan saat ini? Silakan Pak. Pengelolaan sampah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Pihak pemerintah untuk menyiapkan segala infrastruktur dan sarana prasarana, bahkan manajemen pengelolaannya. Sebagai masyarakat juga adanya kesadaran dalam penanganan sampah, membuang pada tempatnya, seperti jangan membuang di got-got yang bukan tidak mungkin muncul banjir ini karena banyak sampah yang kita buang pada tempatnya, peningkatan bank-bank sampah. Tapi juga sebagai wakil daerah, anggota DPD RI ini sesuai dengan tugas dan kewenangannya, kami akan menjembatani aspirasi kepentingan daerah, di dalamnya masyarakat sesuai tugas dan wewenang kami sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jadi penanganan sampah ini sekali lagi ini menjadi konsen perhatian serius Presiden Republik Indonesia. Sampai bulan lalu beliau membentuk Satgas dalam penanganan sampah, dan kita percaya juga, kita apresiasi juga perhatian dari Gubernur, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, bahkan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, baru teman-teman pimpinan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota dalam penanganan atau pengelolaan sampah di Sulawesi Utara. Karena ketika kita kelola tata dengan baik, ini akan memberikan nilai tambah ekonomi, termasuk semakin muncul meningkat daya tarik para wisata di daerah Sulawesi Utara dan tentunya nilai ekonomis lainnya. Baik. Iya. Baik Pak, terima kasih ya. Kasih. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita di Dialog Forum Kawanua. Pagi hari ini kita tadi sudah membahas tentang pengelolaan sampah di Sulawesi Utara bersama dengan narasumber kita di hari ini. Ada Bapak Insinyur Stefanus Banleo MAP, anggota Komisi 2 DPD RI, Ketua BULD DPD RI dan Senator DPD RI Dapil Sulawesi Utara. Terima kasih banyak Pak sudah hadir saat ini mendengarkan langsung bagaimana berbagai tanggapan dari masyarakat, bahkan juga mengusahakan untuk menyampaikan ke pusat ya. Dan berterima kasih juga kepada seluruh pendengar Pro1 RRI Manado yang monitor pada saat ini. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro1 RRI Manado, bahkan seluruh tim yang bertugas untuk dialog Forum Kawanua ini, dan juga kepada Kepala Stasiun kita Bapak Nandang Supriyadi STMM. Dan terima kasih banyak pendengar, saya Giovanna Lombogia. Selamat siang dan tetaplah bersama kami. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.